di luar kelaziman. Kalau lahir baru ya oke lah, itu wajar. Tapi ini di luar kelaziman, bahkan sering menjadi sempalan, ya. Bahkan sering memaksakan satu syarat yang di luar, katakanlah common sense, ya, syarat-syarat itu, dan itu melahirkan sekte. Jadi sekte adalah gerakan sempalan yang muncul karena upaya ekstrim memurnikan satu agama. Kalau ia bersumber dari pimpinan HWPL atau Shincheonju. Ya. Karena mungkin di dalam dirinya itu ada keyakinan saya bisa mengalahkan perang itu. Jadi aneh sekali, perang mau dihindari tapi dengan cara mengalahkan, ya. Tapi dengan kekerasan juga, dengan teror juga, dan menganggap dirinya lah penyelamat itu. Dan di situ jebakannya pada dirinya. Dan lihatlah itu seperti apa, sehingga kalau entah engkau menerima, entah engkau menolak, Anda punya argumen, Anda punya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang pasti seperti yang tadi Pak Martin mengatakan, Shincheonju itu bisa digolongkan sebagai sekte, di mana pimpinannya dikultuskan begitu rupa sebagai apa tadi, titik tolak, penyelamatan, perdamaian, ya, dan dia perantara dari apa tadi? Dari perantara akhir zaman. Pengajar akhir zaman. Jadi sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program di YKB TV yang membahas isu-isu kekristenan, ya, perkembangan dalam ajaran gereja, perkembangan teologi, juga isu-isu sosial kemasyarakatan yang dilihat dari perspektif iman Kristus, dan tentu saja mempertimbangkan konteks kita di Indonesia. Isu yang sama misalnya ketika dibahas di Amerika, ia bisa berbeda ketika dibahas di Indonesia karena konteks yang berbeda. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya quote and quote sudah menjadi percakapan internasional sebenarnya, ya, melalui media sosial yang berkembang luar biasa, yaitu Shincheonji. Ya, kita bahas topik ini dengan judul Shincheonji _2 sekte di ruang publik kita. Dan untuk membahas topik ini telah ada bersama-sama dengan saya di ruang studio ini narasumber kita yang tidak asing lagi bagi para sahabat DKB, yaitu Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang kembali Pak Martin. Salam bertemu di Warteg, selalu menyenangkan. Soalnya kita waktu mahasiswa tiap hari ke Warteg. Mengingat masa-masa mahasiswa. Betul. Iya, kita makan di warteg, makan di resto itu adalah sebuah keistimewaan. Oh iya, kalau ulang tahun saja. Kalau ulang tahun saja. Oke Pak Martin, ini sudah cukup menyampaikan, cukup meramaikan dunia sosial di Korea sendiri sempat heboh. Di Indonesia juga terjadi percakapan di media sosial yang sangat ramai, dan saya pantau ada beberapa gereja-gereja di Indonesia yang sudah memberikan respon terhadap ini, walaupun lembaga-lembaga ekumenis seperti PGI misalnya itu tidak memberi komentar, ya. Kita pahamlah bahwa ini menghormati kebebasan berekspresi. Tapi menarik kita bicara mengenai Shincheonji, sekte di ruang publik. Saya ingin mulai dengan begini, Pak Martin. Apa sih, supaya jelas bagi kita, apa sih yang dimaksud dengan sekte? Apa sih definisi sekte? Ya, itu bisa dilihat secara sosiologis terlebih dahulu, ya. Orang seperti Max Weber dengan seluruh pendekatannya sering mengatakan begini, bahwa agama itu, ya, selalu berkembang dengan model institusinya, dan model institusi pertama diberi nama church. Maksudnya agama sebagai gereja. Artinya apa? Di dalam gereja semuanya boleh diterima. Tidak ada orang yang disyaratkan harus begini, harus begitu untuk masuk gereja. Ya, bahkan orang berdosa, katakanlah, ya, bahkan entah dia bagaimanapun latar belakang hidupnya, datang diundang karena gereja adalah tangan terbuka, rahmat Allah menerimamu. Ya, makanya gereja berkembang sebagai pusat-pusat kegiatan masyarakat. Kalau kita lihat di Eropa, di tengah kota itu ya gereja. Jadi dengan bahasa lain,
ruang publiknya itu gereja, sehingga di dalamnya itu ya publik gitu. Nah, tapi rupanya ada gerakan-gerakan di dalam gereja yang selalu ingin, tanda kutip, memurnikan. Oke. Selalu ingin mengatakan, nggak cukup begini aja, mesti punya satu keyakinan lahir baru dong. Atau kamu sudah terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Itu melahirkan semacam satu gerakan-gerakan sektarian ya di dalam gereja kan sebenarnya ya, yang memberi satu aksen-aksen yang khusus. Nah, sekte sering disebut sebagai ketika aksen-aksen khusus ini di luar kelaziman. Kalau lahir baru ya oke lah, itu wajar. Tapi ini di luar kelaziman, bahkan sering menjadi sempalan, ya. Bahkan sering memaksakan satu syarat yang di luar, katakanlah common sense, ya, syarat-syarat itu, dan itu melahirkan sekte. Jadi sekte adalah gerakan sempalan yang muncul karena upaya ekstrim memurnikan satu agama. Tentu ada yang ketiga yang sering disebut monastisisme, tapi ini jadi khas Katolik ya. Orang mengatakan nggak mampu lagi hidup bersama masyarakat, masyarakat sudah rusak ya. Ada kawan kita itu misalnya juga orang tuanya itu nggak bisa lagi sembahyang bersama-sama orang lain, dia hanya bisa sendirian. Nah, dalam Katolik muncullah yang namanya ordo-ordo. Mereka pergi ke gunung, mereka hidup menyendiri, memisahkan diri dari memisahkan dunia. diri. Nah, itu monastisisme. Jadi sekte berada sebagai gerakan sempalan, walaupun memang dalam bahasa yang lebih, katakanlah, demokratis, ya, yang teologianya lebih terbuka, sekarang disebut ya ini aliran-aliran di seputar gereja. Ya. Kita biasanya menyebut aliran-aliran ya. Ya, tapi untuk mempertegas percakapan kita, memang kita sengaja berikan judul kata sekte. Nah, apa sih ciri sebuah kelompok dapat dikategorikan sebagai sekte, Pak Martin? Ciri-cirinya. Nah, mungkin kita lihat aliran itu macam-macam ya. Ada aliran, katakanlah yang paling umum di Indonesia, yang sudah bersilangan juga dengan gereja-gereja GKI yang disebut karismatik. Kan gitu ya. Mereka mengutamakan pengalaman rohani, yang tadi disebut lahir baru. Tapi juga ternyata dari sub aliran itu, ada aliran yang katakanlah selalu menekankan tentang akhir zaman. Ya, menghitung hari, menghitung waktu, dan tanda-tandanya bagaimana akhir zaman. Kapan gitu, Ya, oke. ya. Saya waktu TK itu dimasukkan bapak saya mungkin ke salah satu TK yang agak sedikit akhir zaman gitu ya. Jadi lagunya Yesus itulah satu-satunya. Terus angkat kita, dia akan angkat kita. Mengangkat ke surga. Dan saya juga banyak melihat gejala gereja-gereja, tujuan gereja visinya diselamatkan dan siap diangkat. Dan kalau saya dengar diangkatnya itu aneh-aneh katanya Pak Adi. Mungkin lagi siaran di warteg kita diangkat, tiba-tiba kamu nggak ada. Gitu. Dan saya merasa kenapa kamu diangkat? Ada suami istri lagi tidur malam, tiba-tiba istrinya hilang, diangkat gitu ya. Nah, ini satu tren yang semakin lama semakin kuat ya. Dan akhirnya dia bisa menjadi sekte, dan itu dicirikan dengan satu keyakinan yang ekstrim seperti tadi. Tapi juga satu proses yang sering disebut sebagai proses cuci otak sebenarnya. Dan di situ dan ini juga terjadi di teman-teman kita yang muslim ya. Artinya ada proses satu orang akan terus-menerus memantau kehidupan dari remaja ini, agar terus-menerus diceritakan, kau jam 9 ngapain, jam 11 ngapain gitu ya. Terus dipantau agar seluruh kehidupannya berada dalam surveillance, gitu, dalam pengawasan kakak rohaninya. Nah, dengan demikian dia seperti menyerahkan seluruh kehidupannya, dan dia merasa kehidupannya itu berada dalam pengetahuan orang lain, dan itu melahirkan satu in-group, perasaan in-group yang kuat sekali. Nah, itulah salah satu ciri-cirinya. Jadi kalau anak kita misalnya terus-menerus harus menceritakan apa kegiatan, doamu jam berapa, apa isi doamu, terus dilaporkan. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri ada pemimpin sektenya di situ. Dan tentu saja satu lagi yang sebenarnya menentukan dia sekte. Kira-kira begini Pak Arlianus.
kalau dalam kekristenan kan kita yakini bahwa keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, memang agak abstrak karena Yesus sudah lama tidak ada dan orang nggak bertemu lagi. Lalu ini digeser dengan keyakinan apa yang disebut aliran-aliran yang sering disebut sebagai denominasi. Seperti GKI mengatakan kita ini kan Calvin, kita ini kan Lutheran. Sebenarnya apa sih yang mau dipastikan dengan kita ini Lutheran? Sebentuk pendefinisian iman Kristen kan begitu. Katakanlah semua karena anugerah. Jadi kita mempercayai agama itu melalui 1-2 potong kalimat. Semua karena anugerah. Atau dalam bahasa yang lebih canggih sekarang, gereja Lutheran mengatakan salvation not for sale. Keselamatan tidak untuk diperjualbelikan. Ya. Dan itu menjadi satu pegangan doktrinal. Dan banyak kan sekarang orang kena doktrin. Nah, tapi dia menjadi sekte ketika suatu saat pemimpinnya mengatakan, kamu harus mendapat jamahan saya. Kamu harus ke pendeta A ini agar kamu yakin betul diselamatkan. Nah, atau sekarang ada gejala kan, saya itu gereja dari Pak Anu gitu. Gereja Pak Anu gereja saya. Bukan gereja Tuhan ya. Bukan gereja Tuhan, tapi gereja Bapak ini. Wah. Jadi itu satu gejala yang pengkultusan. Ya? Nah, makanya sering disebut sekte yang semakin ekstrim disebut cult. Atau sekte pemujaan pada pemimpin-pemimpinnya yang berkarisma itu. Jadi itu gejala-gejala yang berkembang Pak Arlianus hari-hari ini. Ya. Saya pernah membaca bahwa sekte itu juga dijadikan oleh apakah benar bahwa dia memusatkan perhatian pada satu isu tertentu dan ayat tertentu saja begitu. Nah itu. Jadi selain ayat dan memusatkan pada isu tertentu, isu yang dipusatkannya itu adalah tentang hal yang mengerikan. Bagaimana kamu setelah mati, ya? Pasti masuk surga nggak? Gitu ya? Atau bagaimana agar kau tidak mengalami kebangkrutan? Pasti kaya nggak? Gitu. Nah, jadi pemastian yang bersifat ekstrim ini adalah gejala nanti dia digeser pada kalau begitu solusinya adalah di gereja inilah. Ya. Solusinya adalah persekutuan inilah. Solusinya adalah ikut Bapak ini. Agar kau menemukan bukan hanya keselamatan tapi juga kepastian kemakmuranmu. Jadi proses psikologi ketergantungan gitu ya. Tapi juga dengan satu teror rohani yang luar biasa. Dan teror itu hanya bisa diselesaikan oleh orang ini atau oleh gereja ini dengan cara kau menyerahkan seluruh dirimu kepadanya, seluruh waktumu untuk urusan komunitas ini. Nah, disitulah dia sudah menjadi cult atau sudah menjadi sekte pemujaan, entah pada gerakan rohani atau pada tokoh tertentu. Ya. Apakah sekte ini sama-sama memegang misalnya prinsip-prinsip utama dari iman Kristen secara umum? Atau mereka sebenarnya menyimpang dari ajaran-ajaran utama misalnya tentang Trinitas atau tentang ketuhanan Yesus atau tentang apakah mereka tetap memegang yang sama, hanya mereka ada pengkultusan lah tadi pada pimpinannya atau pada sesuatu yang lain dan punya perhatian khusus pada isu atau doktrin tertentu, tapi yang utama mereka tetap pegang. Ya, kadang-kadang dalam gereja-gereja tertentu yang cult itu pengakuan iman rasuli misalnya jarang mereka katakan, ya. Katakanlah saksi Yehova, ya, yang mungkin paling umum, yang sekarang kasusnya sudah diamati lagi oleh kejaksaan. Sekarang ini? Ya. Oh ya? Dulu sempat diperbolehkan karena kita tahu Gus Dur kan, dia terbuka dan dulu jaksa agungnya Marsilam Simanjuntak. Betul. Bagi Marsilam, kalian agama ini udahlah, bolehlah, ya kan itu. Nah, tapi apa yang terjadi sebenarnya dalam saksi Yehova, rupanya mereka itu dalam pertemuan-pertemuannya itu mempraktekkan satu hal, yaitu Allah yang mendengar. Jadi itu yang terus-menerus di Allah yang mendengar. Iya. Jadi
makanya mereka suka berdiri dengan buku yang sering disebut sebagai menara penjaga. Iya. Lalu kelebihannya adalah orang yang datang dengan frustrasi, kesepian, ya, lansia atau anak muda yang mungkin terpukul karena kesulitan, mereka dengarkan. Karena Allah mendengar. Nah, jadi sebenarnya bukan seluruh keimanan Kristen yang mereka pertahankan, tapi memberi satu aksen. Tapi karena Allah mendengar, datanglah ke tempat kami di rumah rumah perkumpulan kami ini, dan di situ mereka kalau ibadah, ya, kegiatannya apa? Latihan mendengarkan. Oh, itu luar biasa sekali. Latihan mendengarkan. Iya. Jadi mereka seperti melakukan semacam audisi pada anggota-anggotanya. Ayo kamu berdiri sekarang ini mengeluh. Bagaimana mendengarkan? Karena Tuhan mendengarkan, gitu ya. Dan ini menciptakan satu in-group yang kuat sekali. Karena memang di masyarakat kita kan, di era di mana orang sekarang ingin didengarkan, ingin di-like gitu. Betapa orang mencari pendengar-pendengar ini. Nah, itulah kekuatan gerakan-gerakan yang bersifat sektarian sebenarnya. Jadi memfokuskan pada satu. Ya. Baik, Bang Martin. Nah, apakah kita bicara mengenai Shincheonji? Apakah Shincheonji ini masuk dalam kategori sekte itu atau tidak? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati.
Sahabat kami masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita bicara mengenai Shincheonji, sekte di ruang publik kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Tadi di ujung segmen yang kedua saya titip pertanyaan mengenai apakah Shincheonji ini memang masuk dalam kategori sekte dengan ciri-ciri yang tadi Pak Martin sudah sampaikan. Tapi sebelum ke situ, kan Pak Martin bawa ini nih. Ini konon katanya Pak Martin, bukan konon ya. Ini tanda mata dari sebuah lembaga namanya HWPL, betul ya? Apa HWPL itu, Pak? Heavenly Culture, World Peace and Restoration for Light, begitulah. Ya. Jadi suatu gerakan bahwa kebudayaan damai dan terang itu melahirkan gerakan anti kekerasan, kira-kira begitu. Dan itu gerakan yang datang dari Korea, HWPL ini. Ya. Nah, kita kan bicara mengenai Shincheonji, lalu Pak Martin membawa ini gitu. Apa hubungan antara Shincheonji dengan HWPL? Nah, itu menarik sekali. Jadi saya pernah diundang oleh gerakan HWPL ini, yang konon iklannya juga besar ya, untuk mereka sebut summit ya, pertemuan puncak 5 tahunan ya, dan diadakan di Seoul dimanapun. Kebetulan tokohnya datang ke Indonesia dan dia mengundang dialog antar agama untuk perdamaian. Saat itu saya antusias, ini untuk perdamaian versi Korea, dan saya ingat Korea ini kan mengalami krisis selalu karena perpecahan Korea Utara ya. Tapi begitu hendak berdialog, semua tokoh agama, ada Muslim, Hindu, Buddha saat itu diminta untuk siap-siap berdiri karena tokoh HWPL mau datang. Lalu saya angkat tangan, itu nggak boleh, saya bilang. Kita nggak menyambut tokoh itu, kita mau berdialog bersama. Jadi kita harus datang bersama dong. Kita duduk bersama supaya semangat dialog itu terjadi. Akhirnya mau, walaupun katanya kami harus jalan di belakang gitu. Dan tokohnya Pendeta Hi ini datang, betul-betul dikelilingi oleh banyak sekali orang, dan dia seperti untouchable gitu ya, dengan pakaian putih datang dan bicara, dan dia adalah pendeta dari Seonji itu, gereja Seonji itu. Tapi gerakannya disebut sebagai gerakan HWPL. Jadi menurut saya HWPL adalah cara dia untuk menyebarkan gerakan Shincheonji ini dengan cara yang lebih katakanlah humanistis, perdamaian, dan itu ada akarnya Pak Arlianus, yaitu karena dia punya pengalaman sebenarnya dalam perang Korea. Dia apa namanya tentara ya. Ya, jadi dengan pengalaman itu dia mungkin mengalami masa-masa yang berat ya, dan dia tidak ingin lagi terjadi kekerasan, dia ingin perdamaian, tapi dia akhirnya menemukan bahwa perdamaian yang surgawi yang nanti akan menjadi nyata atau kita akan dibawanya ke sana harus melewati dia. Nah itu. Dan harus melewati gerejanya itu. Nah, itulah yang membuat kita harus memang melihat ada apa di balik HWPL yang pesannya tentang perdamaian dunia, dialog antar agama, dan mengapa mesti tokoh yang satu ini yang menjadi katakanlah titik tolak semua perdamaian itu. Karena dia mengalami dirinya semacam Mesias, semacam juru selamat untuk perdamaian. Dan itu adalah bentuk lain dari cult atau sekte pemujaan tadi itu, ya Pak Arlianus. Jadi apakah dengan demikian bahwa kita bisa mengatakan bahwa Shincheonji ini memang memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut sebagai sebuah sekte? Ya, memenuhi sekali. Bahkan memenuhi kriteria dia sekte pemujaan, sebab seperti mungkin beberapa kita tahu, dia sempat ditangkap polisi ya, di Korea karena dia membangun satu ibadah dan mendatangkan orang-orang dari Cina, dari Wuhan, yang anggotanya. Dan kebetulan membawa virus COVID itu. Sehingga kalau kita klik di YouTube resmi dari pemerintahan Korea, mereka menghitung sejak adanya ibadah dari Seonji gereja HWPL ini ya, maka penyebaran atau merebaknya COVID itu meningkat luar biasa di Korea Selatan. Dan kita tahu, kita bisa cek di Google atau di YouTube,
pemimpinnya Lee Man-hee ini sempat harus cium tanah gitu untuk minta maaf kepada Warga Korea. warga Korea atas keyakinan-keyakinan yang tidak terbuka itu ya, yang menutup diri karena dia merasa dia bisa menyelamatkan semua orang. Ya. Kalau begitu, apa sih yang diajarkan oleh Shin Cheon-ji ini, Pak Martin? Nah, menarik sekali, saudara-saudara dan Pak Adlianus, rupanya Gereja Bethel Indonesia ya melakukan review atas Seonji ini. Coba, Seonji ini. gimana Pak? Dan reviewnya kurang lebih sebenarnya simple ya. Dia mengatakan kira begini. Yang diajarkannya adalah tentang wahyu, katakanlah ya. Jadi langit bumi baru itu kan didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Yerusalem baru turun dari langit. Tapi sekte ini mengatakan langit bumi baru itu terjadi di gereja Shin Cheonji itu. Gitu. Jadi memang sebuah realisasi yang total ada di sini. Atau hanya melalui saya kamu bisa sampai kepada Yesus, kira-kira gitu ya. Karena dia adalah tokoh yang menjadi jembatan kepada Yesus lagi gitu. Padahal Yesus kan sering disebut sebagai perantara, tapi Dia perantara dari untuk perantara. adalah dia. Dan itu antara lain ajarannya. Dan kita juga pernah dengarkan bahwa katakanlah ada 144.000 orang-orang suci yang diselamatkan, gitu ya. Itu juga kan keyakinan dari gereja-gereja lain seperti gereja Mormon juga kan gitu ya. Hanya 144.000 yang diselamatkan. Itulah tafsirannya tentang wahyu. Dan gereja Shin Cheonji ini mengatakan ya di sini aja lah ya 144.000 itu. Gitu ya. Padahal katanya pengikutnya udah 200.000, jadi kasihan dari 200.000 ada lagi yang harus dikeluarkan. Mungkin kalau kurang banyak persembahannya dianggap tidak termasuk yang 144.000 itu. Nah, jadi ajaran-ajarannya betul-betul berintikan bahwa secara eksklusif hanya lewat aku, hanya lewat kami, semua janji-janji akhir zaman itu terpenuhi. Dan yang lebih bahaya lagi sebenarnya, mereka itu mengajarkan sering disebut doomsday, apokaliptik. Jadi kehancuran dunia itu memang betul-betul sungguh nyata, sehingga damai sorgawi itu satu-satunya yang menyelamatkanmu. Karena kehancuran betul-betul nyata. Ya? Dan damai surgawi itu hanya ada di sini, hanya melalui saya. Jadi sekte ini akan terus-menerus memberi kesan bahwa kita ini diteror oleh tentang kiamat. Lihatlah nanti Los Angeles pasti akan disebut-sebut sebagai sudah dibakar gitu ya. Karena mereka begini, karena mereka tidak taat. Dan hanya lewat sini ada keselamatan. Itu menjadi ciri-ciri dari gerakan sekte cult ini, Pak Adlianus. Jadi Shin Cheonji mengajarkan bahwa keselamatan atau langit bumi baru hanya ada datang turun di Shin Cheonji. Lalu berarti mereka juga adalah pimpinannya adalah perantara bagi sang pengantara yaitu Yesus. Ada apa lagi Pak ajaran yang kira-kira berbeda lah kalau nggak bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja secara umum. Sebenarnya doomsday itu kita juga orang Kristen kiranya harus cukup jelas ya, tentang akhir zaman. Atau sering disebut Yesus datang kembali. Ya. Bahwa sebenarnya itu adalah pengalaman yang lebih seperti pengalaman penggenapan. Bukan juga pengalaman seperti yang sering dikembangkan oleh Kristen Zionisme Amerika yang mengatakan harus berkumpul dulu seluruh orang Yahudi di Israel, baru nanti akan ada peperangan. Nah, itu sisi yang kita harus atasi dan mengatakan akhir zaman kedatangan Kristus tidak ditandai dengan peperangan, tapi dengan penggenapan, dengan kehadiran langit bumi baru. Ya. Dan di situ sebenarnya kalau boleh saya katakan kita akan menggenapi kerajaan Allah yang sekarang sudah mulai terjadi. Bukan kita akan menghadapi kehancuran baru Yesus datang. Nah, menurut saya di situ beberapa tema-tema teologis yang betul-betul tanda kutip menyesatkanlah dari yang kita hayati secara Kristiani. Ya. Kalau lihat tadi kan, kalau dari namanya saja kan tadi HWPL, Heaven Culture, berarti kan lalu World Peace, dan Restoration of Light. Jadi kan mereka mau menyebarkan
berita damai, tidak ada peperangan. Itu kan bagus, Pak Martin. Ya, lalu kalau itu adalah pesan mereka, mengapa di dalam kehidupan bergerejanya mereka menjadi sangat eksklusif? Bukankah pesan damai itu pesan yang universal, mengajak semua orang untuk saling berdamai? Tapi mengapa lalu gerejanya jadi sangat eksklusif itu, yaitu bahwa misalnya langit dan bumi baru hanya akan ada di Shincheonjo dan sebagainya itu? Itu menarik ya kalau kita bandingkan dengan Mennonite. Oke. Mennonite kan sampai pada titik keyakinan bahwa di setiap diri orang ada percikan cahaya. Dan dengan percikan cahaya itu, orang-orang itu akan menjadi juru damai. Kan gitu ya, berbahagia yang membawa damai. Ya, sebab mereka akan memiliki bumi ini, kan begitu ya. Dan itu membuat gereja Mennonite yang dulu semulanya memang sempalan dari gereja Lutheran, gereja Protestan kan ya. Tapi gereja Mennonite lama-lama terbuka dan bahkan mereka punya katakanlah envoy di PBB untuk seluruh peristiwa-peristiwa konflik mereka terbuka pada damai. Nah, itu karena mereka sebenarnya ingin mengekspresikan damai di dalam diri itu, di dalam masing-masing anggota jemaatnya. Kan gitu. Nah, sekte gereja Shincheonji ini mengartikulasi heavenly culture itu melalui tokohnya itu, melalui Lee itu, dan orang-orang lain hanya jadi pengikutnya. Jadi jebakannya di situ yang pertama, bahwa terlalu menekankan ketokohan yang menganggap dirinya Mesias. Akibatnya semua orang tidak bisa mengambil inisiatif untuk perdamaian. Beda dengan Mennonite, semua orang adalah juru damai. Pergilah. Ini enggak, semua orang harus tunduk, taat, dikontrol di dalam satu gereja dan di dalam satu tokoh itu. Berarti si tokoh ini adalah sumber dari gerakan damai itu. Betul. Tanpa tokoh ini tidak ada damai. Ya. Oh, jadi kalau dia mati nanti berhenti juga gerakan sebelah HWPL dan Shincheonji ini begitu. Kalau dia adalah sumbernya. Kita lihat gereja-gereja yang terlalu menokohkan, begitu tokohnya meninggal, anaknya entah masuk perkara hukum karena masalah properti, berkelahi, kan itu ya. Seperti kita lihat, dan ini pasti akan berujung pada semacam konflik-konflik internal yang luar biasa. Beda dengan Mennonite yang mengatakan semua kamu adalah juru damai karena kamu punya cahaya masing-masing. Dan itu menurut saya. Jadi sebenarnya kita, kalau dengar Pak Martin, kita harus waspada betul dong, karena bungkusnya itu kan ajakan untuk perdamaian. Betul. Ya, no war anymore. Nggak ada peperangan karena pengalaman perang Korea Selatan, untuk betapa menyedihkannya, betapa kejamnya peperangan itu. Tetapi pada saat yang sama kita diseret untuk meyakini bahwa damai itu hanya mungkin ada dan mengalir kalau ia bersumber dari pimpinan HWPL atau Shincheonjo. Ya. Karena mungkin di dalam dirinya itu ada keyakinan saya bisa mengalahkan perang itu. Jadi aneh sekali, perang mau dihindari tapi dengan cara mengalahkan. Ya, tapi dengan kekerasan juga, dengan teror juga, dan menganggap dirinya lah penyelamat itu. Dan di situ jebakannya pada dirinya, dan kekuatannya memang pada kemampuannya untuk membangun satu komunitas yang begitu merindukan perdamaian, begitu mau mengupayakannya, bahkan menyerahkan dirinya, tapi juga mungkin karena ada apa yang sering kita tadi sudah katakan, ada pengalaman komunitas, ada pengalaman grup, ada kelompok tumbuh bersama yang luar biasa eratnya, ya, sehingga terjadi relasi yang intens dan itu bersifat total. Nah, itu yang awal dari gerakan ini menjadi sekte cult pemujaan tadi itu. Nah, ini Shincheonjo ini kan gerakannya sangat agresif ya, Pak. Paling tidak di media sosial. Mereka menawarkan bermacam gerakan pemuda, ya, gerakan perempuan, ya. Mereka merebut sekolah teologi terbesar di dunia dan free kalau mau belajar sekolah teologi ini melalui online. Apa sih dampak dari ajaran ini dan juga gerakannya bagi
kekristenan dan bagi agama-agama di Indonesia setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat yang masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman di YKB TV bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga, saya Arlianus Tarosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang membahas Shincheonji, sekte di ruang publik kita, ya. Dan ini adalah segmen yang terakhir. Pak Martin, saya kata-kata di ujung segmen yang kedua bahwa ini Shincheonji ini gerakannya cukup agresif di Indonesia, ya. Terutama paling tidak melalui media sosial, ya. Mereka merekrut banyak orang, ya, melalui media sosial dengan berbagai tawaran-tawaran yang gratis, sekolah teologi yang gratis, gerakan perempuan untuk perdamaian, gerakan pemuda untuk perdamaian. Dan itu kan kalau orang tidak tahu latar belakangnya, itu kan gerakan yang seruan dan ajakan yang baik sehingga orang gampang merespon. Apa sih dampak andaikan gerakan atau agama Shincheonji ini nanti berkembang di Indonesia? Apa dampaknya bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia dan dengan agama-agama di Indonesia sebenarnya? Kalau tadi ada sangat ekstrim, hanya kami yang bumi baru itu hanya turun di Shincheonji. Apalagi kan katanya pendetanya itu mengatakan hanya dia yang bisa baca Kitab Wahyu. Ya. Apa dampaknya? Dampaknya mungkin yang paling nyata seperti di Korea itu ya. Contohnya ya. Bahwa dia akan menutupi keterbukaan berpikir
Dan saat COVID, dan dia mengatakan semua pasti oke denganku, sehingga komunitasnya yang beribadah dengan berdekatan ya menjadi perantara penyebaran COVID. Jadi ada dampak-dampak yang dari sudut tertentu menjadi semacam gerakan yang sering disebut sebagai anarki gitu. Karena mereka sendiri punya keyakinan yang tidak lagi mengikuti common sense, itu yang pertama. Tapi dampak yang kedua, Pak Arlianus, yang lebih berat ya. Dan ini kayaknya semua agama punya problem ini. Ya. Yaitu sering disebut sebagai religious abuse. Saya susah menemukan bahasa Indonesia abuse, mungkin pelecehan atau abusive dia. Dia menjadi abusive. Misalnya gereja Katolik sudah mengaku bahwa struktur imam yang terlalu hierarkis telah melahirkan pelecehan seksual ribuan banyaknya ya, sehingga gereja Katolik diguncang dan bahkan sekarang mereka harus sungguh-sungguh untuk mengawasi pelecehan-pelecehan di antara imamnya gitu ya, juga di antara putra altar oleh imam-imam, karena ada satu ketertutupan dalam kepemimpinan rohani. Jadi agama itu ternyata abusive, punya unsur abusive. Kita tahu berita-berita bagaimana di pesantren misalnya ya, kita dengar ada siswa-siswa santri-santrinya yang menjadi korban. Jadi semakin merebak satu karakter beragama yang sektarian, yang sekte, apalagi sekte pemujaan, dia mengakibatkan apa yang disebut pada semakin mudahnya terjadi abuse dalam kehidupan beragama, dan itu akan mencederai, dan terutama mencederai anak-anak muda yang nanti tergantung pikirannya, menyerahkan segala-galanya, dan itu akan membuat hidupnya betul-betul tanpa masa depan, sebab dia akan terus-terusan hidup dalam kungkungan keyakinan agama itu. Seperti itu kurang lebih. Kan kita tahu hadirnya kelompok apapun di negara kita ini ya, karena kita masih menganut ini sampai sekarang, bahwa hadirnya kelompok, termasuk kelompok agama-agama, itu kan hanya dianggap sah itu kalau dia mendapat, sebutlah, pengesahan dari Kementerian Agama dan kemudian Kementerian Hukum. Ya, ini gereja-gereja itu punya, setiap gereja itu, kita udah gereja yang sah nih, masih punya ada SKTL namanya, surat keterangan tanda lapor. Wajib ada itu, dan sekali 2 tahun diperbarui. Itu kan harus. Nah, apa masukan Pak Martin kepada pemerintah? Apakah kalau misalnya, ini kan saya dengar bahwa mereka sangat agresif mendekati Kementerian Agama. Kita udah bertemu dengan Menteri Agama, utusan dari chairman yang dari Korea. Bertemu dengan Menteri Agama. Kalau mereka lewat jalur pemerintah untuk meminta supaya mereka disahkan untuk, sebutlah, mendirikan gereja mereka di Indonesia. Itu Pak Martin sebagai seorang pendeta dan juga seorang sebenarnya penganjur pemikiran untuk bersikap terbuka, toleran, pluralisme gitu ya. Apa saran Pak Martin ya, melihat kira-kira dampaknya apa bagi gereja kalau gereja ini ada di sini, dan saran Pak Martin kepada pemerintah misalnya? Itu memang agak susah ya, karena selain mereka bisa minta surat keterangan tanda lapor atau nanti meminta pengakuan ya, mereka sebenarnya juga bisa meminta ke Kementerian Dalam Negeri yang disebut sebagai perkumpulan, kan gitu ya, sebagai ormas, sebagai organisasi masyarakat, NGO yang beroperasi di Indonesia. Jadi itu memang satu kemungkinan hukum yang terjadi. Nah, saya yakin bahwa kalau pendaftaran itu bisa dilakukan, maka sebenarnya kan Kemenak selalu punya bahasa ini ya, yang mereka disebut pembinaan. Nah, jadi pembinaan agama kan BINMAS, bimbingan masyarakat, itu sebenarnya mesti lebih jelas meminta transparansi dari proses-prosesnya. Sebab yang namanya sekte-sekte itu bertebaran luar biasa sekali, memecah gereja, bahkan nanti pada ujungnya seperti saya katakan tadi bisa melahirkan satu pola-pola abusif,
bukan hanya dengan ketergantungan mental, tapi juga bahkan ada akses pada ekonomi, ya, dan juga tentu saja akses lain lagi. Jadi kita mendorong supaya karena gerakan Seonji ini pernah oleh pemerintah Korea sendiri harus menempuh penelaahan dan pengawasan yang ketat, maka kita juga harus melakukan itu dari waktu ke waktu. Dalam arti untuk melihat, bukan mengurusi ajarannya, dalam arti mencampuri agama, bukan. Tapi melihat ekses-ekses abusifnya, ekses-ekses yang bersifat melecehkan, yang bersifat manipulatif atas kehidupan warganya. Saya kira pada level itu kita masih bisa masuk karena ada unsur pembimbingan masyarakat atau pembinaan agama yang secara resmi menjadi platform Kemenak untuk lembaga-lembaga agama. Saya kira di situ. Ya. PGI bisa mengerjakan sesuatu nggak kalau menurut Pak Martin, atau lembaga-lembaga keumatan lah, ya, nasional misalnya, apakah bisa melakukan sesuatu? Apa yang bisa mereka lakukan untuk hal seperti ini? Atau just biarin aja gitu? Nah, itu memang dilema ya, antara negara modern yang demokratis, ya, atau negara yang terkendali begitu, terpimpin. Ya. Dulu memang Chon Do-hwan pernah memaksa Lee ini. Chon Do-hwan itu seorang presiden yang agak otoriter, memaksa Lee ini untuk masuk Presbyterian gitu. Ya. Agar dia didisiplinkan. Karena dia dulu cult juga, kan, udah lama waktu dia di gereja Tabernakel itu. Ya. Nah, mungkin kita nggak bisa menempuh jalan itu, tapi PGWM memang di satu level memang agak berat, bahwa ini adalah kita sedang memasuki pasar agama ini sekarang. Pasar gagasan-gagasan beragama. Nah, bisa nggak gagasan-gagasan yang lebih GKI, yang lebih GPIB, itu memiliki kemampuannya menjaga terutama generasi mudanya. Nah, itu berarti ada semacam, kadang-kadang sering disebut semacam peperangan rohani ini, dalam arti bagaimanakah gereja yang lebih dewasa, Kristiani, tapi juga mendukung pengembangan kecerdasan umatnya itu menjadi gereja arus utama terhadap gerakan-gerakan sekte yang betul-betul ingin mengumpulkan, memberi semacam rasa tentram, tapi akhirnya nanti memanipulasi dan mengontrol. Nah, jadi memang terjadi satu, ya seperti YKB inilah, terjadi satu pergulatan di ruang publik, apakah model beragama yang lebih common sense ini bisa kita menangkan dibanding model-model beragama yang sedemikian tertutup dan mengontrol itu. Mungkin di situ level PG wilayah. Jadi lebih pada kita mendorong gereja-gereja untuk bukan memperketat, bukan menutup diri, tapi memperkuat upaya menyiapkan umatnya sendiri, memahami nilai-nilai yang dianut sehingga dia tidak mudah terkontaminasi lah, seperti itu kah? Ya. Jadi agama rupanya membutuhkan pemikiran yang serius gitu ya. Dulu kan agama dianggap ikut aja. Ternyata akhir-akhir ini karena di situ ruang untuk manipulasi terjadi, ruang untuk abuse terjadi, maka memang dibutuhkan satu proses, katakanlah pembinaan warga, jemaat, kaum muda yang lebih kreatif agar mereka selalu berkeyakinan kalau aku Kristiani, aku harus berkembang, kepribadianku harus dewasa, dan kecerdasanku tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat doktriner menakutkan seperti itu. Kayaknya itu yang harus kita lebih yakinkan di jemaat-jemaat kita, Pak. Baik, saya kira kan Sincheonji kan hanya salah satu dari banyak sebuah sekte yang bermunculan dan bisa datang lagi sebenarnya sekte yang lain. Nah, ini di akhir percakapan kita, apakah ada semacam pesan pastoral kepada umat ya, ketika menghadapi apa yang perlu mereka lakukan ketika menghadapi atau mendengar ada fenomena baru, ada sebuah sekte yang baru datang dan melakukan kampanye-kampanye tertentu. Apa yang perlu mereka lakukan agar sekali lagi ya, tentu kebebasan untuk mengikut ya, tapi paling tidak mereka tidak serta-merta atau mudah dimanipulasi. Apa pesan pastoral Pak Martin? Pesan pastoralnya tidak langsung. Jadi Kompas baru menerbitkan tulisan yang mengatakan begini: semakin sering kita berselancar di
ruang publik, ya, di TikTok atau di YouTube, kita semakin tidak bahagia. Oh gitu. Ya. Karena tidak karuan kesana kemari mencari-cari kabar. Dan mungkin kita harus mengurangi tingkat kita terpapar oleh medsos agar kita lebih banyak mengambil waktu untuk membaca buku-buku yang serius dan untuk menemukan rekan berdialog kita, kelompok tumbuh bersama kita yang lebih mendewasakan, yang melakukan penelaahan Alkitab yang terbuka, yang akademis, begitu ya, agar kita melihat bahwa iman Kristen ini berfungsi bukan hanya untuk hidup kita dengan Tuhan, tapi juga untuk pendewasaan kita, untuk pikiran kita yang lebih leluasa. Sehingga kita bisa dengan cepat mengatakan, kalau ada ajakan untuk taat, setaat-taatnya tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada argumen, itu adalah satu ciri-ciri sekte, ciri-ciri cult. Jadi kita bisa semakin mengerti bahwa di ruang agama juga ada unsur-unsur yang bisa manipulatif, namun kita kiranya menemukan unsur-unsur yang meneguhkan hidup kita dan memberkati kita. Baik, terima kasih Bang Martin dan para sahabat, itulah percakapan kami tentang Shincheonji tadi. Jadi ini bergerakannya sudah sangat besar di tengah-tengah masyarakat lewat media sosial, maka ini percakapan ini mengatakan bahwa ya dalamilah ajarannya, lihatlah itu seperti apa, sehingga kalau entah engkau menerima, entah engkau menolak, Anda punya argumen, Anda punya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang pasti seperti yang tadi Pak Martin mengatakan, Shincheonji itu bisa digolongkan sebagai sekte, di mana pimpinannya dikultuskan begitu rupa sebagai apa tadi, titik tolak, penyelamatan, perdamaian, ya, dan dia perantara dari apa tadi? Dari perantara akhir zaman. Pengajar akhir zaman. Jadi dari situ saja sebenarnya kita udah lihat bahwa ada, sebutlah, perbedaan yang sangat kontradiktif dengan diametral dengan ajaran-ajaran dari gereja-gereja pada umumnya. Itu percakapan kami, semoga memberikan pencerahan, dan kalau ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat 0812 8188 9191. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan di warung berikutnya. Tuhan berkati.